Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba khusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujian itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku ini, menghadapi buku-buku yang bisu dan tas ini, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu akan datang kamar ini setiap 1 jam sekali, untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam. Waktu saya untuk tidur. Pintu ini tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidurku tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli datang kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom. Saya sebenarnya bukan yang tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, ya lihat penyawat gajah, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang biasa dilakukan orang lain untuk motivasi diri, tak juga membesarkan semangat dan gairah saya untuk membaca. Kalaupun berhasil, hanya bertahan sekitar 10 atau 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduanku untuk selalu dekat dan bersama dengan handphone. Kalau saja merubah diri bisa dilakukan serenyah ceramahnya Malah Teguh, mungkin diriku tak menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara nggak percaya bahwa saya sedang menderita? Apa terlihat jelas beban derita itu di wajah saya? Disorot mata saya, digetar suara saya, di seluruh tubuh saya ini. Ini bukan acting dalam monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata, bahwa saya memang sedang menderita. Bahkan, kalau penderitaan ini saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara akan kuat membaca tanpa menitikan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa saya sedang diberi sepi dan dikepung sedih. Sekarang saya ingin bertanya, siapakah di antara hadirin yang mau dan mampu untuk berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin tanpa merasa tak ada rasa hampa? Tidak ada kan yang mampu? Begitu juga saya. Sebuah handphone adalah hal penting dalam diri kita, bahkan hidup kita. Pagi, siang, sore, bahkan malam, ia selalu setia menemani kita. Di saat semua orang tak punya waktu luang atau malas menemani kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Itulah mengapa
Berpisah dengan dirinya walau hanya saban malam. Seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus tempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. ARR. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari situ handphone ke handphone lainnya. Tapi apapun jenisnya, sifat mereka tetap sama. Setia menemani dan melayani. Bahkan semakin besar dan semakin istimewa kemampuan mereka melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan mereka dan konsentrasi mereka dan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan. Bisa semakin bagus atau semakin anjlok mutunya. Maaf, saya gak kelantur. Malumlah, orang kalau sudah diterkam sepi dan rindu suka mulai kemana-mana pikirannya. Jadi bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Dia ingin saya mempunyai prestasi dan maju dalam studi. Maka dari itu, dia membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, jiwa saya, kesadaran saya sudah terbiasa sejak kecil bahkan dengan dia ada di sisi saya. Bahkan sebelum peraturan ini ada, dia terbiasa rebah di dada saya. Atau persis di sisi saya. Itulah mengapa susah sekali melewati hari meski saat tanpa dia. Kadang, kalau saya tak kuasa menunggu hidup padanya, saya ambil kasihnya. Saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang, saya terang pula saat dramatis kami. Ketika ia menjadi lemah dan kritis. Dan saya begitu panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahayakan saya mendengar suara renyah dan riangnya. Bertamasya dengannya kemanapun saya menuju di situs-situs atau menikmati melezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini menjadi amat mudah, lebih cepat dan lebih simpel. Ia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Ia bisa membagikan kita tepat di saat kita menginginkannya. Bahkan kini, ia memiliki banyak sarana yang bisa kita tempuh dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana biar saya bersabar dengan buku-buku bisu ini untuk mata masa depan? Ini sangat menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran. Sedangkan kita hidup di masa yang sangat bergantung dengan kecepatan dan ringkasan. Siapa yang tidak bisa cepat dan ringkas akan ditinggalkan. Akan menjadi fosil museum penghuni peradaban. Saya memang sempat tidak bergantung padanya, selain untuk hal penting saja. Tapi saat saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, duduk asyik dan begitu intim dengan handphone masing-masing, saya jadi merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengan dirinya semakin berkurang. Bahkan kini, ia ada di dalam kepala saya. Ia seperti denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Jangan terdalam mencintainya. Atau kalian akan menderita seperti saya. Ada ya? Ada apa, Nak?
betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapat kelahiranku kembali.